Salam Swastiastu, kami dari kelompok 7 akan presentasikan ekonomi manajerial tentang konsep-konsep biaya dan produksi. Sebelum dari itu, kami akan memperkenalkan kelompok 7. Baik, yang pertama ada Iwan Hendra Priyana, bisa dipanggil Yani dari kelas manajemen A, nomor absen 15. Yang kedua, Kade Ardiase, dipanggil Kade dari kelas manajemen A, nomor absen 17. Dan yang terakhir, Komang Aris Riyadi, dipanggil Aris, dari kelas manajemen A Gianyar, nomor absen 21. Baik, yang pertama ada konsep biaya. Biaya dalam pengertian produksi ialah sebuah beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Untuk menghasilkan barang atau jasa, diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengusaha. Selanjutnya, ada jenis-jenis biaya produksi. Biaya produksi digolongkan dalam 3 jenis yang juga merupakan elemen-elemen utama dari biaya produksi, meliputi yang pertama ada biaya bahan baku atau direct material cost, yang merupakan bahan secara langsung digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yang merupakan biaya-biaya bagi para tenaga kerja langsung ditempatkan dan didayagunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produk jadi secara langsung dan diterjunkan dalam kegiatan produksi, menambah segala peralatan produksi dan usaha itu dapat terwujud. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik. Umumnya didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya, seperti biaya pemeliharaan pabrik, yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu pekerjaan. Selanjutnya, biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain yang dibayar melalui pasaran atau pembayaran berupa uang. Biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya penyusutan barang modal. Dalam teori biaya produksi, terdapat dua bagian. Teori biaya produksi menurut jangka waktunya dibedakan menjadi dua, yakni pertama biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Yang pertama, biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Teori-teori biaya produksi dalam jangka pendek yakni yang pertama ada biaya tidak langsung, adalah biaya merupakan biaya-biaya yang diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Sebagai contoh adalah biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses atau output tertentu, misalnya biaya lampu dan air conditioning pada suatu fasilitas. Selanjutnya, dalam hubungan dengan volume kegiatan. Baik, masih di dalam biaya jangka pendek.
Biaya jangka pendek dalam hubungannya dengan volume kegiatan meliputi yang pertama ada biaya tetap total. Biaya tetap total adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Sebagai rumus, TC sama dengan FC plus VC atau FC sama dengan TC kurang VC. Dalam keterangannya, TC adalah biaya total dan VC biaya tetap dan VC adalah biaya variabel. Yang kedua, ada biaya variabel total. Biaya variabel total adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada sebanyak sedikitnya barang yang diproduksi. Atau semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabelnya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini, ditentukan rumus sebagai berikut. VC sama dengan TC kurang FC. Yang ketiga, ada biaya total cost. Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dan dapat dirumuskan dengan variabel TC sama dengan FC plus VC. Yang keempat, ada biaya tetap atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap, total, dan jumlah barang yang dihasilkan. Dan dirumuskan sebagai berikut. AFC sama dengan FC per Q. Baik, selanjutnya ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel satuan unit produksi yang dirumuskan dengan AVC sama dengan VC per Q. Selanjutnya, biaya total rata-rata atau average cost. Average cost adalah biaya total rata-rata yang dapat dihitung dari total cost dibagi banyaknya jumlah barang tertentu. Dapat dirumuskan sebagai AC sama dengan TC per Q atau VC plus FC per Q. Dan AC sama dengan AVC plus AFC. Baik, selanjutnya adalah biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang disebabkan karena tambahan satu unit produksi. Biaya marginal diperoleh dari selisih total cost dan selisih kuantitas dari barang produksi, sehingga dapat dirumuskan sebagai MC sama dengan DTC per DQ atau MC sama dengan TCN kurang TCN min 1. Dan yang terakhir, ada hubungan antara kurva-kurva biaya. Berkaitan dengan hal itu, antara kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata maupun dengan kurva biaya variabel rata-rata, terdapat hubungan tertentu. Hubungan itu adalah satu, apabila MC lebih besar AVC, maka nilai AVC menurun. Berarti kalau kurva MC di bawah kurva AVC, maka kurva AVC sedang menurun. Yang kedua, apabila MC lebih besar dari AVC, maka nilai AVC akan semakin besar. Atau berarti kalau kurva MC di atas AVC, maka kurva AVC sedang menaik. Baik, selanjutnya ada biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap dan biaya berubah. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Karena itu, biaya yang relevan
dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya marginal. Dalam biaya jangka panjang, meliputi yang pertama ada rata-rata jangka biaya panjang. Biaya rata-rata jangka panjang. Biaya total jangka panjang adalah biaya total dibagi jumlah output yang dirumuskan dengan LAC sama dengan LTC per Q. Dengan keterangan LAC sama dengan biaya rata-rata jangka panjang. Q adalah jumlah output. Yang kedua, ada biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Biaya marginal jangka panjang dapat dihitung dengan rumus LMC sama dengan alpha LTC per alpha Q. Keterangannya, LMC adalah biaya marginal jangka panjang. Alpha LTC merupakan perubahan biaya total jangka panjang. Dan alpha Q merupakan perubahan outputnya. Dan yang ketiga adalah biaya total jangka panjang atau long run total cost. Biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semua bersifat variabel. Biaya total jangka panjang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. LTC sama dengan LVC. Dengan keterangan biaya total jangka panjang merupakan LTC-nya. Sedangkan LVC adalah biaya variabel jangka panjang. Baik, selanjutnya ada peran manajer dalam meminimisasi biaya. Peranan manajer adalah untuk mencari metode yang sesuai untuk memperoleh material atau input yang digunakan untuk produksi barang yang diharapkan dapat meminimalisasi biaya produksi. Namun terkadang manajer menghadapi masalah untuk menentukan cara optimal untuk pembelian material. Selain itu, suatu perusahaan juga menghadapi permasalahan terkait tenaga kerja yang kurang memiliki komitmen untuk bekerja demi tujuan perusahaan. Baik, peranan manajer dalam minimalisasi biaya meliputi yang pertama ada metode-metode dalam pembelian material input. Proses pembelian material merupakan salah satu aktivitas penting dalam suatu supply chain dan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar pada kinerja suatu perusahaan. Menurut Lambert et al. Tahun 1998 dan Christopher tahun 1992 menambahkan bahwa kegiatan pembelian material yang tepat diharapkan dapat mengurangi biaya produksi, menjaga level stok diposisikan yang aman, atau tidak berlebihan atau kekurangan, mempengaruhi kualitas produk akhir diproduksi sehingga perusahaan dapat secara fleksibel masuk ke pasar. Dalam hal ini, manajer menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh material yang dibutuhkan pada proses produksi perusahaannya, seperti spot exchange, yang selanjutnya akan dijelaskan. Spot exchange. Manajer dapat memperoleh material dengan menggunakan spot exchange. Menurut Bayi tahun 2009, menjelaskan bahwa metode ini terjadi ketika pembeli dan penjual bertemu dan melakukan transaksi pertukaran atau jual beli tanpa adanya ikatan kontrak formal. Dengan metode spot exchange, pembeli dan penjual tidak perlu saling tahu dan mengenal satu sama lain. Contoh, seorang tukang jahit membeli kain di sebuah toko kain dan kemudian membayar kain tersebut sesuai total harganya. Dalam penggunaan spot exchange, adapun keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan spot exchange. Yang pertama, ada keuntungannya
meliputi fleksibilitas dalam